Dan juga Pak, rencananya saya mau ngajar, apa bisa kita ngajar pakai LCD atau gimana? Boleh. Kenapa enggak boleh? Oh, Ada. juga saya lihat belum ada cok. Terus rencana saya ini saya membuat PowerPoint, kemudian kirim ke HP, dan dari sana kan mumpung semuanya menggunakan HP, jadi saya kirim PowerPoint-nya lewat WA dulu, kemudian nanti saya akan jelaskan. Agak sulit sekali karena tidak semua punya kuota kan. Banyak dibuat di PowerPoint, dijelaskan sudah di depan. Agak sulit seperti itu. Juga materinya itu saya ambil kan mumpung di awal tentang naratif, jadi saya ambil materi itu tentang naratif teks, dan nanti saya akan sama-sama menjelaskannya dari awal, mulai dari ciri-ciri, unsur kebahasaan, pengertian, tujuan, dan contoh-contohnya. Terus dan ada juga materi yang lain ini satu bab. Assalamualaikum. Ibu Vito, dan juga kan belum ada yang memahami bahasa Inggris itu. Jadi video pembelajaran itu saya akan gunakan 50-50, 50% bahasa Inggris, 50%-nya Indonesia saya translate lagi. Soalnya nanti di akhir pembelajaran video itu diminta penilaian dari guru pamong atau enggak teman KKN yang yang merekam ataupun yang menyaksikan. Dia buatkan analisis dulu, cari kalender. Kalender pendidikan, jadi tadi kalender kurikulum, kalender pendidikan, terus dilihat mana yang efektif dan tidak efektif. Analisis ya dulu. Nanti setelah itu protem. Itu kan protem itu program tahunan, semester genap, semester ganjil. Ada istilahnya, ada memang untuk mereka ini memang tidak ada prosem, tapi tidak ada masalah kita adakan supaya penilaian akhir daripada semester itu atau 6 bulan sekali ada penilaian. Kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak masalah kalau kita tidak menggunakan semester. Itu kurikulum merdeka. Kalau kita adakan, oke. Kalau tidak diadakan, tidak masalah. Makanya tetap kita ada penilaian untuk materi yang kita adakan. Selesai materinya, ada penilaian evaluasi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, before we start our lesson today, let's pray together. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dalam hati mulai. Selesai. Good morning, student. Morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Okay, now I'm going to check your attendance in this classroom by calling your name one by one. Lila Octavia, Sakina, Ayu Andira, Hadir. Sakit, Rizka Mayasari,
sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kakak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menonton dongeng atau cerita rakyat? Oke, coba perhatikan in the whiteboard, in the slide, what do you see in the slide? Apa yang kalian lihat di slide ini? Cerita. Cerita tentang apa? Benar. All of these stories we can mention it narrative text. Kenapa saya sebut semua cerita ini adalah narrative text? Karena ini adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau cerita. Sangat penting, very important for us to learn about the narrative text because it helps develop reading, writing, and narrative comprehension skills. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari narrative text. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan mempelajari narrative text itu akan dapat membantu kemampuan berpikir kita, kemampuan menulis kita, dan kemampuan pemahaman terhadap narasi suatu teks. Jadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang narrative text. Ada yang masih ingat apa itu narrative text? Narrative text adalah sebuah cerita yang ditulis berdasarkan kisah nyata atau khayalan yang Jadi sebelum kita ke materi pembelajaran, saya akan terlebih dahulu memberitahukan kepada kalian bahwa apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. So, learning objectives, student will be able to. The first is identify a fable as a narrative text. Bahwa kalian semua akan mampu untuk mengidentifikasi fable sebagai narrative text. Yang kedua adalah identify the main idea of a particular paragraph in the narrative text. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pembelajaran kita ini adalah produce narrative text, yaitu membuat narrative text. Nah, ketika kalian paham dari awal sampai akhir, dari generic structure-nya, language features-nya, kemudian kalian akan dituntut untuk bisa membuat cerita tersendiri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang narrative text. So, there are five parts of the narrative text that we are going to learn for today. So, the first is about definition of narrative text. The second is social function of narrative text, and then types of narrative text, and generic structure of the narrative text, and then language feature of the narrative text. At the end of our lesson, I will give you some examples of the narrative text with the structure of the narrative text identified in the text. Now, definition of narrative text. Definition of narrative text. Narrative text is a type of text that tells a story or an event. Jadi, narrative text adalah jenis teks yang menceritakan tentang cerita atau suatu peristiwa. Kemudian, yang kedua itu adalah narrative text is a story with complication or problematic event and interest to find the solution to solve the problems. Jadi, pengertian yang kedua adalah bahwa narrative text itu adalah jenis teks cerita yang dilengkapi dengan konflik atau permasalahan dalam cerita dan kemudian mencoba untuk menemukan solusi apa yang tepat di dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah social function of narrative text. So the first is to entertain the readers. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menghibur pembaca. Nah, seringkali di dalam suatu teks cerita naratif yaitu pasti dirangkaikan dengan suatu hal yang menyenangkan. Nah, untuk itu yang menyenangkan, untuk itu tujuannya adalah to entertain the readers, untuk menghibur pembaca, kemudian to amuse the reader, untuk membuat senang pembaca. Nah, di sini untuk membuat senang pembaca biasanya adalah karakter di dalam tokoh cerita tersebut ditampilkan dengan kejenakaan atau kelucuan-kelucuan yang timbul di dalam cerita. Now we are going to learn about the types of narrative text. So the first is fabel. Ada yang tahu
berkembang di masyarakat dan umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual. Maksudnya adalah cerita yang berkembang di masyarakat, akan tetapi cerita tersebut dianggap menjadi cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya di sana adalah Nyi Roro Kidul. Kemudian yang kedua adalah legend. Legend adalah cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat. Contohnya di sana adalah Danau Toba. Kalian sudah tahu kan film Danau Toba? Tahu. Film Danau Toba tersebut merupakan contoh daripada legenda. Now we are going to learn about the generic structure of the narrative text. So the first is orientation, the second is complication, and the third is resolution, and the last is reorientation, or we can mention it further. Jadi, so the first is orientation, tell the background of the story. Jadi, struktur umum daripada teks naratif yang pertama adalah orientation, di mana pada orientation ini adalah para pembaca akan diperkenalkan dengan alur cerita, baik itu tokoh, latar tempat, dan lain sebagainya. Di mana dengan tujuannya adalah untuk memberi gambaran awal kepada pembaca tentang apa sih cerita yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah complication, problems of the story, yaitu konflik atau permasalahan atau hambatan yang dialami oleh tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Biasanya permasalahan-permasalahan ini bisa timbul antara karakter dengan karakter. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Resolution di sini adalah setelah menemukan permasalahan di dalam suatu cerita, maka penulis akan mengarahkan karakter yang ada di dalam cerita tersebut untuk menemukan solusi, problem solving of the story, untuk menemukan solusi terhadap permasalahan atau complication yang dihadapi daripada sebelumnya. Kemudian setelah itu ada yang namanya reorientation atau coda. Ini adalah generic structure tambahan daripada teks naratif. Reorientation atau coda, yaitu reorientation itu adalah maksudnya akhir daripada sebuah cerita. Ada yang tahu akhir dari sebuah cerita? Apa? Nah, happy ending and sad ending. Kemudian ada namanya coda atau moral value of the story, yaitu pesan apa yang dapat kita petik daripada cerita tersebut. Sudah paham yang Pak ini? Apakah ada pertanyaan? Berarti sudah paham? Sekarang kita akan belajar tentang language features of narrative text. So the first is use and fruit of time, di mana di dalam penulisan teks naratif kita menggunakan kata keterangan waktu. Nah, tujuan daripada ini adalah supaya kita bisa mengetahui kapan cerita itu terjadi. Biasanya contohnya di sini adalah once upon a time, pada zaman dahulu kala, suatu hari. Nah, itu merupakan contoh and fruit of time. Kemudian yang kedua adalah specific character, not general, yaitu bahwa karakter-karakter di dalam cerita itu disebutkan secara khusus, tidak secara umum. Nah, misalnya seperti tokoh Snow White, tahu? Nah, itu langsung disebutkan secara khusus tanpa dijabarkan secara umum. Tujuannya adalah untuk para pembaca lebih langsung mengetahui siapa sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian use direct and indirect speech, menggunakan penyampaian langsung dan penyampaian yang tidak langsung. Ada yang tahu apa itu direct and indirect speech? Tidak. Oke. Untuk lebih jelasnya, direct speech ini adalah penyampaian secara langsung. Penyampaian secara langsung di dalam suatu cerita. Misalnya, nah, dua yang telah saya tulis di papan ini merupakan contoh daripada direct and indirect speech, di mana contoh yang ini merupakan contoh direct speech. Kenapa saya katakan begitu? Karena Snow White said, "I'm so sad." Karena Snow White langsung mengatakan bahwa dirinya
dirinya sangat sedih. Kemudian yang kedua ini adalah merupakan contoh dari indirect speech karena Snow White said that she was sad, yaitu bahwa dikatakan Snow White itu sangat sedih. Nah, tetapi perbedaannya di sini adalah kalau direct speech itu adalah langsung dituturkan, kemudian yang indirect speech itu adalah tanpa langsung dituturkan, akan tetapi diceritakan kembali oleh orang lain. Apakah paham? Nah, yang kedua adalah use of adjective. Nah, menggunakan kata sifat. Apa sih tujuannya kata sifat di dalam sebuah teks naratif? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan orang, hewan ataupun binatang. Misalnya hewan yang licik, hewan yang pintar, hewan yang hewan yang buas. Nah, semua kata di pintar, cantik merupakan adjektif yang digunakan di dalam cerita untuk mendeskripsikan tokoh yang ada. Itu semua ditulis untuk merangkai sebuah cerita. Untuk untuk membuat cerita tersebut menjadi berkesinambungan, berurutan dan tersusun secara rapi mulai dari genre structure-nya dan descriptors-nya dan lain sebagainya. Kemudian saya akan memberikan kalian contoh supaya lebih paham terhadap materi yang telah kita pelajari. Nah, ini adalah contohnya untuk didiskusikan bersama temannya. Nah, di sana kan ada contoh tentang Snow White and the Seven Dwarfs. Di sana sudah ada mana yang termasuk bagian orientation-nya, mana yang termasuk major complication-nya, mana yang termasuk resolution, complication-nya. Di mana di sini resolution dan complication-nya terjabarkan sudah secara lengkap mulai dari semantic structure-nya, kemudian linguistic structure-nya bisa dilihat di samping. Mana sih yang termasuk past tense seperti yang saya jelaskan tadi, specific participant atau specific character, mental prosesnya, relational proses, mental proses, temporal conjunction, specific participant. Nah, di sana di cerita tersebut sudah digaris, sudah dikasih tahu mana yang termasuk dari orientation, complication, dan resolution-nya. Kemudian mana yang termasuk language features-nya. Tolong diperhatikan ceritanya. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan? Untuk itu nanti saya akan memberitahukan kalian penilaian saya di dalam kelas ini. Nanti saya akan memberikan sebuah teks di mana di dalam teks tersebut saya akan meminta kalian semua untuk mengidentifikasi general structure of the text, yaitu struktur umum daripada teks yang ada di dalam cerita tersebut. Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerti terhadap materi yang telah saya sampaikan. Berhubung kalian semua sudah mengerti terhadap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, sekarang saya akan memberikan kalian teks di mana di dalam teks ini kalian akan mengidentifikasi struktur teks yang ada di dalam cerita, mulai dari orientation-nya, complication-nya, resolution-nya, re-orientation atau padanya. Satu persatu. Silakan ini diidentifikasi sesuai apa yang telah kalian pahami tadi. Silakan langsung diidentifikasi di sana. Nah, sebelum mengidentifikasi, marilah kita sama-sama membacanya terlebih dahulu bersama-sama. Ikuti saya.
baca bareng setelah saya. Ini adalah cerita tentang apa? Cinderella. Oke, mari kita mulai. Once upon a time, there was a beautiful young girl named Cinderella. He lived with his stepmother and two sisters. They were arrogant and bad-tempered. They treat Cinderella very badly. Her stepmother made Cinderella do the hardest job in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot, and pan, and also preparing food for the family. Her stepsister, on the other hand, did not work on the house. Their mother gave them many pretty dresses to wear. Ayo tinggal satu paragraf lagi, suaranya lebih besar. One day, a king invite all girls in his kingdom to attend a ball in his place. They were excited about this and spent so much time choosing the dress they would wear. Cinderella could not stop crying after they left. Oke, coba sekarang di analisis tugasnya. Oke, setelah kalian menganalisis, ada yang sudah jadi, sini kumpulkan. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang narrative text, general structure of the narrative text. Mungkin hanya ini pelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini. Marilah ketua kelas pimpin berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dalam hati Tuhan. Selesai. Okay, thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah menyaksikan bagaimana proses mengajar saya di dalam kelas. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin meminta kritik dan saran terkait bagaimana proses mengajar saya di dalam kelas. Terima kasih. Intinya anak setelah belajar itu mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya contoh,
membuat cerita. Ya. Dari cerita itu bisa mengambil pembelajaran, bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yang diambil dari cerita itu apa, gitu kan? Nah, di sini memang sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita harus menjelaskan. Ya. Tapi yang saya lihat ini kan semuanya ceramah semua kan? Ceramah. Yang sebenarnya itu feedback ke siswa itu, saya tonton tadi. Feedback ke siswa itu harus ada. Jangan sekedar siswa itu paham, dia bilang kalau kita tanya sudah paham atau tidak, begitu kan? Jangan cukup dengan mengatakan ya saya paham, lalu kita meninggalkan mereka. Nah, cara untuk kita mengetahui hasil dari pembelajaran itu, kita memberikan pertanyaan ulang lagi pada anak. Apakah benar pengertian atau yang kita jelaskan itu mereka paham atau tidak? Nah, tidak mesti dalam satu pembahasan, misalnya naratif teks itu kan, anak itu paham secara total dulu, tidak harus seperti itu, tapi bertahap lah dulu. Naratif teks ini kita feedback dulu, kita tanya dulu ke siswa, apa sih sebenarnya naratif teks itu. Nah, kalau sudah mereka paham 1-2 orang, lalu kita lanjutkan yang ke pelajaran yang lain. Kalau sistem seperti ini, anak itu akan jenuh, kedua kalinya aja kita jenuh. Supaya anak itu juga semangat untuk mendengar kita. Kita balik tanya lagi ke siswa, apa itu naratif teks? Nah, walaupun waktunya habis, yang penting dia paham. Nanti kadang-kadang yang penting kita kejar waktu. Di sini kan enggak seolah-olah ceramah tok ini. Ceramah yang ditonton kayak YouTube gitu, nggak ada timbul kepalanya. Nah, itu aja mungkin yang perlu dia koreksi mengenai cara menjelaskan, ya itu bagus. Ya. Tapi itu untuk feedback ke anak itu harus cepat. Jangan puas dengan kata iya dari anak.